Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu agar firman yang ditabur menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, serta menjadikan kami bermetanoia. Berkati para lektor serta urapi Pastor Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Puji syukur dan hormat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marjuni. Sebentar Pastor, saya panggilkan lektor hari ini Bu Nerliana membaca Zakaria 8 seluruhnya dan Pak Apul Siahan monitor membaca Zakaria 9 sampai selesai. Dan satu lagi saya mohon Ibu Ayu Anggreni membaca Wahyu 12. Ya, Pak. Eh, Silakan, Pak. Silakan, Pak. Pak Apul bersedia? Itu Bu Monitor. Neliana sudah ada, tapi Bu Neliananya tadi belum dibuka mikrofonnya. Udah itu Bu Neliananya tuh. Silakan Bu Nerliana duluan. Zakaria 8, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Rus. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu, sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan, aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya.
dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian. Ya, dilanjutkan Ibu Ayu, Zakaria 9, silakan Bu. Yang Wahyu 12, Pak Murji nanti. Terima kasih, silakan. Baik, Zakaria pasal 9. Ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadra dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut. Juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan.
Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikian. Ya, dilanjut Pak Murji, Wahyu 12, silakan Pak. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di surga.
Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ulat itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, silakan Pastor. Oke, luar biasa. Pembacaan firman Tuhan hari ini cukup panjang, karena saya akan membuat satu kesimpulan, saudara ya. Sebentar. Coba kita buka dulu, saudara, sama-sama. Dari janji Abraham ya. Janji Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian 15. Ya. Ayat yang ke-18 ya. Pada hari itulah Tuhan, ya Yehova mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Bukan sungai Nil, saudara ya, tetapi sungai Wadi, Wadi yang ada di Sinai. Ya, Wadi yang ada di Sinai. Nah, ini ada Wadi ya. Ini kan ada banyak sungai-sungai ya. Wadi itu adalah sungai musiman ya, saudara ya. Jadi Wadi itu ada sekitar daerah ini ya. Benar ya. Wah, saya gini deh ya. Lihat. Ini di sini ada banyak sungai-sungai nih ya, saudara ya.
Ini Efrat, ya. Efrat. Ini ada sungai-sungai sini. Nah, ini yang dimaksud dengan wilayahnya nanti. Wilayahnya Israel ya. Coba kita buka. Ini yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ya. Nah, nanti hasilnya ini ya. Ini akhirnya yang diduduki oleh Israel dari zamannya Daud itu ini ya. Yang biru sama yang kuning itu ya. Nah, jadi sebagian wilayahnya, sebagian wilayah Yordania itu nanti akan diambil tuh sama Israel tuh. Ya, sebagian wilayah Yordania. Bahkan West Bank itu yang nanti diambil, West Bank segala ya. Tetapi kenapa daerahnya kalau kita lihat ini Gaza nih saudara. Ya, Gaza. Kelihatan nggak tuh Gaza? Gaza tuh ya, daerah wilayah Gaza. Yang di luar yang kuning sama yang biru itu Gaza. Itu nggak diambil tuh sama Israel tuh. Itulah sebabnya ya ketika tahun 1967 Israel menang perang, lalu Sinai Peninsula ini diambil. Ya. Tahun 1973 dikembalikan ke Mesir karena memang bukan tanahnya dia. Ya, dulu udah pernah kita ajarin ya. Tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang ada di dalam Alkitab. Itulah yang diminta oleh orang Israel kembali jadi miliknya dia. Ya, seluruh dunia akan mereka lawan untuk mendapatkan kembali tanah perjanjian. Tetapi tanah yang bukan miliknya dia akan dikembalikan. Kenapa Golan nggak dikasih dia? Bukan wilayah Syria, memang punyanya Israel, Golan itu. Yang dataran tinggi Golan. Tapi kalau Gaza itu, ya mereka tidak pernah memilikinya. Dari zaman Daud, Salomo, itu Filistin tetap Filistin punya mereka. Ya, kita lihat ya di dalam Hakim-Hakim 3. Inilah bangsa yang dipilihkan Tuhan, ditinggal, mencobai orang Israel dengan perantara mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin. Dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Lebanon. Ya, Lebanon ya. Jadi masih ada ya raja di Lebanon itu ya. Masuk Lebanon ya. Kenapa Lebanon nggak diambil alih sama Israel? Ya kan? Karena bukan tanah mereka dari dulu. Ya, sama Gaza. Ya. Sidon orang Hewi yang menggunakan Lebanon, Gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju Hamat. Mereka itu ada di sana yang mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ya. Jadi ini tadi yang daerah Gaza ini. Sampai hari ini nggak dikuasai sama mereka ya, kecuali Asdod dan Askelon ya. Asdod dan Askelon kan diambil alih sama Israel. Asdod dan Askelon itu menjadi wilayah Israel. Kalau kita lihat, ya Gaza ini, ya Gaza, Asdod sama Askelon udah bagian Israel hari ini. Ya, tapi kan West Bank-nya mereka nggak dapat, ya. West Bank-nya itu yang merah itu ya. Yang biru itu wilayah Israel hari ini, yang hijau dan merah itu adalah wilayah perang ya, saudara ya. Tapi Yerusalem akan diambil alih ya. Yerusalem akan diambil alih oleh Israel. Apakah orang Israel perlu meruntuhkan Masjidil Al-Aqsa? Nggak perlu, saudara. 1000 kali saya sudah bilang nggak perlu. Kenapa? Karena Masjidil Al-Aqsa tidak dibangun di atas bait suci. Kalau Masjidil Al-Aqsa dibangun di atas bait suci Israel, maka akan diruntuhkan. Ya, kalau Masjidil Al-Aqsa dibangun di atas bait suci akan diruntuhkan, tapi kan enggak, di luar, di halaman. Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Ini ya.
Ya, Masjidil Al-Aqsa dibangun di atas bangunannya Herodes, bukan di atas bangunan wilayah bait suci yang asli. Ya, itu banyak kesalahpahaman tuh, ya, orang-orang Islam fitnah-fitnahan yang gak karu-karuan. Jadi orang-orang Israel tidak akan menghancurkan Masjidil Al-Aqsa, nggak perlu. Nah, sekarang kita balik. Mengapa penting? Karena itulah tanah perjanjian. Tanah di mana mereka punya satu angkor, ya, anchor, ya, ada mereka punya satu root-nya mereka. Ya. Kalau saya root-nya tetap Cina, Saudara. Saya tetap Cina. Saya mau dibilang bukan orang Cina, saya tetap Cina. Ya. Kulit saya, ya, dan bahkan nama saya, semua kita tetap Cina. Ya entah mengapa ya begitu, hanya kulit saya saja. Ya, kulit saya gara-gara itu. Nah, orang Yahudi juga sama ya, Saudara ya. Mereka adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mau diapa-apain mereka orang Yahudi. Ya, mereka akan punya root-nya mereka. Dan kalau saya negaranya, root-nya saya di mana? Ya di Cina daratan, mainland Cina itu, mainland Cina RRC. Itu root-nya saya dari sana. Apapun yang terjadi itu root-nya saya, ya kan? Tetapi orang-orang Yahudi ini nggak punya apa, selama 2000 tahun mereka terbuang, tercabut dari akarnya, makanya mereka harus kembali. Dan selama 2000 tahun mereka dianiaya, tetapi mereka selalu survive, ya, 2000 tahun dari zaman Roma, lalu Eropa, ya, lalu Islam. Sudah berulang kali juga saya sudah jelaskan, ya, bahwa orang-orang Islam pun mempersekusi orang-orang Yahudi dengan kejam, loh, Saudara. Ya, dengan kejam orang-orang Islam itu, bukan cuma orang Kristen, orang Islam pun bahkan diusir semua orang Yahudi dari Madinah oleh si Umar itu. Jadi orang Islam itu sok-sokan, sok bela Yahudi, sok segala macam, dulu merasa berjasa. Nggak ada orang Islam itu jasanya sama orang Yahudi. Ya, mereka butuh tanah perjanjian. Ketika Abraham diberikan tanah perjanjian, enggak sekali langsung jadi, Saudara. Ya, kalau kita buka tadi di dalam Kejadian 15 ayat 18, setelah itu dikatakan bahwa itu mereka tercabut keluar, Saudara ya. Zamannya Ishak, mereka masih belum memiliki tanah itu. Yakub malah sama Yusuf malah pergi ke Mesir 430 tahun jadi budak. Lalu mereka keluar berputar-putar di padang gurun. Ya, berputar-putar di padang gurun untuk menjadi pengembara, nomaden. Dan memang di zaman itu semua, ya, orang Filistin, Amalek, Ammon, Moab, mereka adalah orang Edom, mereka adalah para nomad. Ya, mereka berbeda tetapi tidak seperti Israel, nomadnya ekstrim ya. Kalau Ammon punya wilayah mereka, dan mereka tidak bercocok tanam. Kecuali orang Filistin belajar bercocok tanam dari Israel, bercocok tanam gandum yang dirusak sama Samson itu ya. Nah, Saudara, seperti kita mau cerita tentang padang gurun ya. Ketika orang Israel keluar dari padang gurun, apa yang terjadi, Saudara? Ketika orang Israel keluar dari padang gurun. Nah, inilah dia. Sebentar ya, kita ke ini dulu, ke Kejadian 1 dulu ya, Saudara ya. Kejadian 1 ayat 28. Ini asal usulnya ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara dan atas binatang yang merayap di bumi. Ya, suruh berkuasa. Nah, dalam Al-Quran juga sama ya, Adam diciptakan untuk mendirikan khilafah di muka bumi ini. Tapi khilafah versinya Islam, ya, dengan hukum Islam. Sedangkan Adam diperintahkan untuk mendirikan kerajaan Allah dengan hukum-hukum dari Yehova, bukan hukumnya Allah SWT. Jadi Adamnya Allah SWT dengan Adamnya Yehova beda, Saudara.
Nah, ini adalah Adamnya Yehova yang diminta untuk mendirikan khilafah, ya, khilafah kerajaan Allah di muka bumi, Malkut Elohim, ya, Malkut Elohim, Malkut, ya, Malkut itu kerajaan Elohim. Sedangkan khilafah itu adalah punyanya Allah, SWT-nya Islam, ya. Dalam At-Taubah, surat At-Taubah 1-30 itu di seluruh dunia itu harus diperangi oleh Islam sampai mereka bersyahadat atau membayar jizyah, membayar pajak, ya. Kalau mau kejahatan senjata boleh, tapi nanti harus hajar lagi, katanya begitu ya, sampai habis. Itu begitu. Nah, kalau dalam Alkitab juga sama ya, kita disuruh memberitakan kerajaan Allah. Coba kita buka Lukas, ya. Coba lihat ya, Lukas 3 dulu ya, Lukas dulu. Ya. Nah, ya, memberitakan kerajaan Allah. Ya. Kita itu diberitakan memberitakan kerajaan Allah. Bukan cuma memberitakan, mendirikan, saudara ya, memberikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, kerajaan Allah yang mana? Apakah kerajaan Allah politik? Bukan. Tapi kerajaan Allah di mana Yesus sebagai rajanya. Kalau Yesus sebagai rajanya, itu berarti apa, saudara? Artinya hukumnya Tuhan Yesus yang berlaku. Sama seperti kalau Anda mendirikan khilafah Islamiyah di muka bumi, maka hukumnya Islam yang harus berlaku. Hukumnya Islam apa, saudara? Pukullah istrimu, katanya ya, An-Nisa 4 ayat 4. Pukullah istrimu. Ya, kamu harus kawin sebanyak-banyaknya. Ya kan? Itu hukumnya Islam, saudara ya. Bunuhlah orang kafir, bunuhlah orang Yahudi. Tapi kalau dalam hukum kerajaan Allah apa, saudara? Kasihilah musuhmu. Coba kita bikin perbandingan ya. Wah. Pukullah istrimu. An-Nisa 4 ayat 4. Kalau kerajaan Yesus apa? Kasihilah istrimu. Ya kan? Pukul istrimu. Kalau kerajaan Yesus, kasihilah istrimu. Ya. Bunuh kafir. Kalau kerajaannya Yesus, nggak boleh kafir, nggak boleh bicara kafir, nggak boleh menuduh kafir. Ya, kasihilah musuhmu. Apa itu? Nggak boleh bunuh kafir, kasihilah musuhmu, saudara. Beda banget ya. Bunuhlah Yahudi. Kalau kerajaannya Yesus apa, saudara? Keselamatan dari bangsa Yahudi. Keselamatan dari Yahudi. Wah, itu yang bagus ya. Saya nulis cuma buat nulis-nulis saja. Ya. Ini kan bunuh kafir, pukullah istrimu, bunuh Yahudi. Itu beda banget ya, saudara ya. Beda banget. Nah, saya mau cerita saja ya dalam Islam. Nah, sekarang kita kembali ke dalam tanah perjanjian. Saudara, apa sih sebenarnya terjadi di tanah perjanjian, saudara? Mengapa kita harus masuk ke tanah perjanjian? Itu kan masalahnya kan. Coba sebentar. Saudara, orang Israel pun disuruh menguasai dunia loh, saudara. Lihat dalam kitab Yesaya ya.
Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Tadi, kalau Anda baca Zakaria, ya kita buka Zakaria ya, Zakaria 8 tadi. Bahkan di kitab Zakaria loh ya, saudara ya. Lihat ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Itu akan terjadi masa-masanya itu ya. Dan apakah orang Yahudi perlu memerangi seluruh dunia? Tidak perlu, saudara. Justru Yahudi itu disuruh memberkati, saudara. Tadi ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan disuruh perang. Tetapi orang-orang kerajaan Islam ini yang berusaha memerangi. Ya, disuruh perang. Kalau orang Yahudi enggak disuruh. Ya, disuruh memberkati. Apakah Yahudi itu benci dengan musuh-musuhnya? Tidak, saudara. Kamu tanya orang Yahudi, apakah benci dengan orang Amerika? Tidak, hanya orang Yahudi compong. Ada 1-2 yang compong. Orang Yahudi yang gila itu ya, suruh atau meludahi orang Kristen. Itu gila, saudara. Dihukum tetap, nggak boleh. Karena negara Yahudi bisa berdiri karena orang Kristen, karena orang evangelikal. Ya, dana donasinya itu asal-usulnya dari orang-orang evangelikal. Inisiatornya ya, maksud saya ya. Tapi kalau Anda cek di dalam YouTube-nya, ya, maka justru banyak mereka sendiri cukup kaya ya, donatur, mereka punya donatur yang cukup luar biasa ya. Donatur mana nih? Sejumlah orang Yahudi ini termasuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Mereka menggunakan kekayaan tersebut untuk mengguncang panggung geopolitik dunia dan bahkan berkontribusi membantu Israel dalam berperang. Inilah deretan miliarder Yahudi yang selalu ikut mengguncang geopolitik dunia dirangkum to the point. Pertama, Larry Ellison. Pendiri raksasa teknologi Oracle Corporation ini adalah orang Yahudi terkaya di dunia. Pada usia 70, kekayaan bersihnya adalah 54,2 miliar US dollar. Kedua, Michael Bloomberg. Dengan kekayaan bersih 35,5 miliar US dollar, mantan wali kota New York ini menjadi orang Yahudi terkaya kedua. Ketiga, Mark Zuckerberg masih menjadi salah satu miliarder termuda di dunia pada usia 30 tahun. Kekayaan bersihnya telah meningkat menjadi 33,4 miliar US dollar. Itu ya, orang-orang ini kaya sendiri ya. Nah, kita balik lagi ya. Jadi memang orang ini harus punya tanah perjanjian. Dan selama 2000 tahun mereka tercerai-berai kemana-mana, saudara ya. Dan mereka mau kembali ke tanah perjanjian. Alias mereka tuh lagi di padang gurun. Mereka merindukan tanah perjanjian. Di padang gurun itu ya, mereka ada perang, ya, ada perampokan, mereka dijarah habis-habisan, saudara ya. Mereka dijarah habis-habisan, mereka dirampok, mereka dipogrom lah, holocaust lah, inkuisisi lah. Dan mereka ada mana, ada burung puyuh, mereka makan serba sedikit, saudara ya. Dijatah dari sorga. Walaupun mereka kaya, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mereka kumpulkan kekayaan itu waktu mereka keluar dari Mesir itu, mereka menjarah orang Mesir ya. Mereka kaya raya, saudara, keluar dari Mesir itu. Dan mereka menghadapi badai senantiasa, holocaust, pogrom, inkuisisi. Mereka menghadapi badai yang luar biasa besar, saudara. Ya kan? Mereka juga nggak bisa menabur menuai dengan sesuka hati mereka. Karena mereka katanya ya, mereka harus selalu standby. Kapan saja bisa berangkat mereka. Hari ini mereka kaya, saudara. Besok tuh bisa dimiskinkan dalam sekejap. Tiba-tiba keluar undang-undang untuk memiskinkan orang Yahudi. Mereka sudah biasa itu, saudara. Ya, selama dari zamannya Eropa, dari zaman Kristen sampai zaman Islam. Ya, bahkan ada Kaisar Mahmud itu, ya kan, wah itu juga sama tuh.
ya Raja Mahmud itu ya, yang di Arab itu ya. Mereka tiba-tiba orang Yahudi dimiskinkan, dianiaya sama si Raja Arab ini, sama Umar. Mereka lagi enak-enakan di Medina, diusir semuanya coba ya. Mereka lagi yang membangun kota Medina ini orang Yahudi sebenarnya. Kota Medina itu dibangun oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Di sana orang-orang kaya lalu diusir sama si orang Muhammad ini, orang Islam ini. Karena si Muhammad ini kan lari dari kejaran orang Quraisy, lalu ke Medina, lalu dia hianati ke orang Yahudi, orang Kristen. Dibunuh sama Muhammad, orang Yahudi sama orang Kristennya. Tetapi Tuhan menjaga mereka, sehingga mereka kasutnya tidak lapuk, artinya nggak sampai kekurangan. Ya, tetapi mereka tanpa tujuan, mereka berputar, berpindah-pindah dari sana, dari sini. 2000 tahun, saudara. Ya, bukan 40 tahun, 2000 tahun mereka di padang gurun, di padang belantara, sampai ke ujung-ujung dunia dipencarkannya ya. Panas terik, makanan air serba sedikit. Itulah sebabnya mereka harus ke tanah perjanjian, di mana mereka penuh dengan susu dan madu. Hari ini, saudara, seluruh orang Yahudi di dunia punya 2 warga negaraan. Kalau terjadi sesuatu, mereka kembali ke Israel. Bukan kembali secara fisik, tetapi kebangsaannya. Mereka punya hak. Mereka punya hak perlindungan dari negara adidaya. Israel kali ini jadi negara adidaya loh saudara ya. Mereka punya keamanan dan kedamaian. Mereka bisa menabur dan menuai. Mereka bisa beternak. Mereka bisa makan sampai kenyang. Mengerjakan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berteduh, tentram, tanpa rasa takut. Makanya kan benar slogannya itu apa? Not more. Ya, no more. Mereka gambar Holocaust, pogrom itu bilang no more. Netanyahu bilang tidak akan ada lagi orang Yahudi yang mengalami penindasan dimanapun berada. Kami tidak akan takut siapapun yang mengagresi kami lawan, seluruh dunia pun akan kami lawan. Tanah, lembah, berair dan hijau. Mereka bangun. Ya, mereka bangun. Saudara, ini sebenarnya kan lambang. Kalau tadi kita cerita dalam Wahyu 12 itu ya, Wahyu 12 itu adalah cikal bakal lahirnya manusia sampai lahirnya orang Israel, sampai lahirnya orang Kristen. Udah pernah kita bahas. Ya. Tapi itu Tuhan peliharakan. Kita semua menantikan tanah perjanjian kita, saudara. Di padang gurun. Kadang-kadang kita harus pergi ke padang gurun. Tetapi di padang gurun Tuhan sertai supaya kita masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau Anda cerita tentang padang gurun, itu lagi cerita padang gurun dan tanah perjanjian itu ya. Itu lagi cerita 3 hal ya, saudara ya. Yang padang gurun dan tanah perjanjian. Satu, ya, adalah metafora, ya kan? Dari Israel kan, Exodus kan. Itu kan cerita tentang realnya kan, adalah metafora dari Israel dan Exodus. Tapi kedua, padang gurun dan tanah perjanjian adalah cerita periode hidup kita, saudara. Sebentar ya. Jangan huruf kesini dulu ya. Tapi ini juga cerita tentang Israel yang dibuang dan kembali ke tanah perjanjian. Tetapi ini juga cerita tentang metafora, periode kehidupan. Ya, padang gurun ini cerita 3 hal. Memang cerita metafora Israel, Exodus itu ya. Tetapi juga Israel yang dibuang selama 2000 tahun lalu kembali ke tanah perjanjian hari ini. Ya, mereka kembali sekarang ke tanah perjanjian mereka. Tetapi juga cerita tentang periode kehidupan kita, saudara ya. Periode kehidupan manusia. Nah, Anda semua ada di sini nih, di padang gurun. Siapa yang masih dalam peperangan, pergumulan hidup yang besar, dan selalu dirampok, gagal, ditipu, bangkrut, sakit, habis-habisan, ya, keluarganya hancur-hancuran. Nah, itu adalah padang gurun tuh.
Ya, Anda makan dan kaya, Anda punya uang banyak, tapi Anda nggak bisa bebas. Ya, tidak bisa sembarangan menggunakan karena ada banyak hal. Ya, Anda punya perusahaan besar, tapi Anda ternyata pengeluarannya besar sekali, utang lah, sakit lah, ya kan? Anda menghadapi badai yang luar biasa, saudara. Dalam hidup itu, badai itu pencobaan, katastrofe, bencana dalam hidupmu, saudara ya. Anda mengalami tidak bisa menabur dan menuai. Anda nabur banyak tapi tidak menuai. Karena memang di padang gurun kamu sebetulnya tidak bisa menabur. Kamu hanya bisa belajar perang. Di padang gurun itu cuma bisa perang. Perang melawan apa? Pergumulan hidupmu. Ya, muter-muter tanpa tujuan. Anda hidup tanpa tujuan, muter-muter ke sana kemari, nggak ada tujuan, bingung mau ngapain. Akhirnya hidupmu waktumu tersia-sia 40 tahun. Panas terik dan makan air, makanan dan air serba sedikit. Nah, itulah padang gurun. Siapa kamu sedang dalam sana tuh? Ya kan? Anda hanya cuma bisa menyesali masa lalu yang sudah bekerja, harusnya enggak. Apapun yang Anda lakukan, walaupun kelihatannya berhasil, nggak berhasil. Karena itu padang gurun. Ya, Anda mengalami padang gurun, di mana seluruh hidupmu mengalami mepet, semua serba mepet. Ya, nah kalau kamu masih hidup di padang gurun, kamu muter-muter 40 tahun, sebenarnya kalau kita pikir ya, jarak, kita lihat ya, jarak dari Kairo deh kita bilang ya, Kairo ke Yerusalem. Jalan kaki berapa hari? Hanya perlu 18 hari, saudara. Dari Mesir, ya, dari Kairo ke Yerusalem, Anda itu hanya perlu waktu 18 hari kalau jalan kaki sebetulnya. Tapi kenapa bisa jadi 40 tahun? Padahal ini juga bukan dari Mesir juga, dari Sinai, saudara. Ya. Nah, wah, ntar hilang lagi ini. Ntar ya, saya save dulu nih. Ya, ini kan Kairo nih, ini kan Yerusalem. Nah, ini kan di sini nih. Kalau ke sini 18 hari. Apa ini dari sini nih? Kurang lebih 14 hari, saudara. Harusnya cuma 14 hari. Kenapa bisa jadi 40 tahun? Putar-putar di padang gurun. Harusnya cuma 14 hari. Dan waktu itu 14 hari itu harusnya sudah nyampe. Tapi begitu mau masuk, keluar, saudara, mental. Kenapa, saudara? Mengeluh. Karena mengeluh, saudara. Mengeluh. Bersungut-sungut. Ya, di padang gurun itu harusnya kamu sudah masuk ke tanah perjanjian. Siapa di sini kamu selalu mengeluh tiap hari? Ada, sambat terus, komplain terus, saudara ya. Kamu tidak akan pernah masuk ke padang gurun. Tidak akan pernah bisa masuk ke padang gurun. Saya nggak mau panjang-panjang, saudara, firman Tuhan hari ini. Saya cuma mau kasih tahu Anda, ya, berhenti mengeluh. Apapun yang kamu hadapi di padang gurun, itu tuh hanya ilusi kehidupan. Ya, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu hoki, bukan karena kamu ganteng, cantik, karunimu hebat. Aduh, saudara, itu semua omong kosong. Kamu hebatnya kayak apa? Kamu lumpuh kena stroke, mau apa, saudara? Kamu mau sugih kayak apa? Tiba-tiba ketipu, habis semua. Ya, saya pernah dalam semalam harta benda saya dilucuti, saudara. Sampai kayak mau ngedan saya itu ya. Habis semua ya, saya punya BMW baru, mobil saya 7, Armada itu ya. Habis dalam semalam dilucuti sama polisi itu ya. Habis dalam semalam. Saya ngalamin, saudara ya. Wah, andai kata, enggak ada kata andai kata, saudara.
Jangan mengeluh kamu di padang gurun. Karena semua itu hanya ilusi kehidupan. Semua tadi ya perang. Apapun kondisimu di padang gurun, nyatanya kamu masih hidup sekarang, Tuhan menyertai kamu. Bersyukurlah, saudara. Ya, apa yang terjadi di padang gurun? Coba kita lihat. Lihat ya, saudara ya, ketika mereka masuk ke padang gurun, kita ceknya dari ini dong ya, dari Bilangan ya. Bilangan ulangan. Ya, Musa meriwayatkan pengalaman. Disuruh mengintai ya. Majulah berangkatlah pergi ke gunungan Amori. Ya, terus riwayat 12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb, berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat ke arah pegunungan orang Amori. Ya, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Menang perang ya, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu padamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut, janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita menyelidiki negeri itu bagi kita. Hal itu kupandang baik. Ya, lalu mereka berjalan ke arah pegunungan sampai lembah Eskol. Mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya pada kita. Membawa kabar kepada kita, lihat negeri yang diberikan Tuhan Allah pada kita itu baik, tapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu dalam kemahmu. Saudara berkata, karena Tuhan benci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir, menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ya, dikasih yang bagus, kamu malah ngoceh, saudara. Kamu menggerutu, dikasih loh, kamu malah menggerutu. Ya, dikasih yang bagus, dibukain jalan, kamu malah menggerutu. Disuruh masuk ke tanah perjanjian, kamu selama ini muter-muter di padang gurun. Dikasih kesempatan, kamu menggerutu. Enggak mungkin, enggak bisa, realistis lah. Iya kan, kamu kan begitu kan? Realistis lah, enggak mungkin. Wah, kalau Tuhan begini, aku kan gini. Kalau aku masih muda mah dulu bisa. Oh, kalau aku zaman dulu aku kaya bisa. Oh, kalau aku begini masih single, wah, aduh, kepret, saudara. Kamu terlalu banyak mengeluh, tahu nggak? Selamat, udah nikmatin aja itu padang gurun itu penuh dengan ular beludak. Ya, saudara, penuh dengan makan tuh pasir. Kamu nggak belajar sama saya, kamu tahu nggak, saya waktu di padang gurun masuk penjara 2 kali, saudara. Difitnah. Saya orang yang sangat jujur, saudara ya. Saya orang yang sangat jujur. Sampai dengan hari ini saya hidup jujur. Saya masuk penjara 2 kali. Bukan karena jujur, karena goblok. Ya, itu padang gurunnya saya. Justru ya. Makanya saya masuk penjara 2 kali, makanya saya berani bikin gara-gara sama pemerintah Indonesia, saya berani ngelawan. Saya tidak takut. Kenapa? Karena pengalaman di padang gurun. Tangan saya kuat, nyali saya gede, saudara. Kamu berani nggak kayak saya itu ngelawan seluruh Indonesia, dilawan semua ya? Siapa? Mau ketemu sama tak temuin, saudara. Mau polisi siapa, mau atau tak temuin, saudara. Prabowo datang kemari, kalau dia mau ketemu saya, tak temuin. Kira saya takut, saudara. Dari mana nyali itu? Dari padang gurun. Dari pelatihan padang gurun. Di padang gurun itu ya, dulu saya mengeluh, saya nggak ngerti, saya muter-muter. Begitu saya mengerti ya, sejak 2015 saya nggak pernah mengeluh. Setiap kali malam-malam saya bangun lilir, terima kasih Tuhan Yesus. Tiap malam kita nyanyi ya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sungguh saudara, tiap malam kita doa sekeluarga ya. Kita selalu nyanyi ya, Yesus engkau baik, sungguh baik. Ya, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Tiap malam kita tunggu ucap syukur walaupun berat hidupnya, saudara. Berat, saudara. Kita nggak ada pekerjaan. 1 tahun kita nggak punya pekerjaan. Kita mengucap syukur. Terus tiba-tiba saya puasa 1 tahun ya, saudara ya. Kamu mau tanya berat hidupmu, saudara. Kamu jangan tanya padang gurunnya saya. Kamu jeblak nanti, saudara. Padang gurun hidupnya saya. Ya. Preman, lawan mafia semua, tak lawan polisi jenderal, tak lawan, saudara. Gila, saudara, saya dulu ya. Ngeri, serem saya.
Kamu nggak ngerti padang gurunya saya, saudara. Tetapi kemudian saya mengerti, berhenti mengeluh. Lihat ya, diajak masuk. Waktu saya mau berangkat kemari, saya berantem sama anak gila-gilaan. Berantem saya. Anak-anak takut. Ya kan? Anak takut sudah pergi ke Eropa. Wah, saya marah waktu itu ya. Kamu nggak mau ikut, terserah, saya mau berangkat. Wah, saya ancam gitu ya. Wah, ngeri itu waktu itu ya. Aduh, saya nggak terbayangkan. Saya sudah lama nggak marah, tiba-tiba saya meledak malam itu ya. Kurang lebih beberapa minggu sebelum berangkat. Beberapa minggu sebelum berangkat, saya nggak punya tiket, nggak punya uang. Tapi Tuhan suruh berangkat. Wah, anak nggak mau, saudara. Takut dia. Saya berangkat dulu. Dia takut, saudara ya. Saya marahi, saudara ya. Karena saya seorang pemimpin, saya kepala keluarga, saya harus tegas. Saya nggak boleh goyah. Kalau waktu saya nurutin anak, kita nggak di sini. Ya, tapi ini padang gurunnya saya harus menang, saudara ya. Saya harus menang. Waktu saya tidak mengeluh sama Tuhan, terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan tolong. Saya tidak bisa meyakinkan anak. Saya nggak bisa meyakinkan istri saya. Tolong Tuhan. Karena saya sudah banyak mengecewakan. Kita masuk penjara 2 kali, saudara. Hidup kita kayak roller coaster. Ya, saya terlalu baik sama orang, kita kejebak, saudara ya. Karena saya terlalu baik, terlalu lunak sama orang. Dan segala macam kesalahan kenaifan saya. Nah, dari situ kan istri nggak percaya, wajar. Apalagi kita ke negeri yang jauh. Tapi karena saya tahu ini tanah perjanjian, saya punya iman dan Tuhan sudah katakan itu tanah perjanjian, kamu berangkat. Berangkat, saya berangkat beneran, saudara ya. Nggak pegang duit, saya berangkat beneran. Ya, tiba-tiba ada seorang ibu kasih uang saya buat beli tiket. Serius, saudara, saya nggak woro-woro, saya nggak punya uang, saya cuma diem aja, saya kemana-mana diem aja. Tiketnya sudah. Ditanya sama mami saya, ada. Tuhan sediakan. Ya, terus Tuhan berikan 1 tiket. Saya nggak bawa uang, saudara. Cuma bawa uang 1 lembar $100. 1 lembar itu ya. Uang semua saya kasihkan ke anak semua. Ada sekitar berapa 5 juta saya pegang ya. Saya kasihkan anak, saya tinggal anak dengan keluarga. Saya pergi, saudara, berangkat. Ya, dari bulan Januari sampai September, 9 bulan. Ya, 9 bulan. Saya sampai sudah mendaftar asylum di sini ya. Kemudian anak baru daftar sama keluarga bulan September. Kayak guru, begitu kita sampai anak semua, wah, hati saya meledak, saudara ya. Terima kasih Tuhan, saya sembah sujud sama Tuhan Yesus. Tuhan hantarkan kami semua ke tanah perjanjian, karena kami tahu ini hidup baru kami. Makanya kita tenang sekali, saudara ya. Kita sekeluarga di sini tenang. Kita nggak boleh kerja, kita diam. Kita tenang, saudara ya. Kita cuma memberitakan Injil, ya berkala ya, saya di jalan-jalan, saya memberitakan Injil kepada orang-orang Islam ini, pada orang, ya, dan kita banyak, 400 orang kita baptis, saya hitung ya, 400 orang kita baptis. Terus kita dipindah ke Belanda, kita tenang, saudara, karena ini adalah tanah perjanjian. Saya nggak gemerusung, hari ini pun kita merintis Den Haag, ya, sekalipun saya nggak mau sebetulnya, anak yang maksa saya bilang, ini harus bikin, saya nggak mau, karena saya nggak, sampai akhirnya, sampai satu feeling, bener enggak Tuhan? Bikin. Baru saya bikin tuh ya, September. Tanggal 31 Agustus 2024. Kita mulai komunitas Den Haag pertama kali itu ya. Kita tuh baru mulai tuh. Wah, dengan segala macam keributan di pengurus yayasan yang tidak percaya. Ya kan? Kita jalan tanpa percaya. Nyatanya sampai hari duitnya ada, saudara. Ya, walaupun itu duit saya pribadi keluar semua, ya namanya menabur. Ya, tapi Tuhan janji 2026 saya akan menuai. Ya. Tadi malam yang datang banyak, saudara ya. Tadi malam itu yang datang banyak sekali. Serius, saudara ya. Ini adalah komunitas campuran ya. Ya. Dari mana? Dari Belanda, Indonesia, Turki, Syria, Kurasau, Suriname, Cina, India, Peru. Mana lagi ada negara yang belum saya sebutkan? Dari Ukraine, saudara ya, dari Ukraine ada. Saudara, ini orang-orang semua ini tadi malam 45 orang ya kita nih ya. Orang Indonesianya cuman beberapa gelintir saja, nggak nyampe 10. Ya nggak nyampe 10, saudara. Kita banyak dikhianati sama orang Indonesia, ya. Ini kita nggak urusan. Saya selalu bilang, saya nggak cari orang Indonesia kok ke sini. Oh, saya galak, saudara. Saya nggak main-main ya. Kalau kamu nggak komitmen, kamu nggak usah di sini. Oh, tak usir, saudara.
Kamu udah komitmen, kamu nggak usah. Kalau kamu mau, saya butuh komitmen. Kenapa? Karena saya melayani orang-orang bule ini. Tapi ini tanah perjanjian saya. Tidak mungkin saya tidak sukses. Karena di tanah perjanjian, kamu nabur apa saja pasti kamu nuai. Selama hidup kamu beres sama Tuhan. Tapi, untuk kamu masuk tanah perjanjian, syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Satu, kamu harus taat kepada Torah yang di Gunung Sinai. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah Torah. Inti dari Torah, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Dan kita sudah praktikkan bagaimana mengasihi musuh dan berdiakonia setiap hari. Ya. Kedua, untuk bisa masuk padang gurun, kamu tidak boleh mengeluh, saudara. Tadi ya, di kitab Ulangan, kamu mengeluh. Ya. Saudara, kalau Anda ikutin perjalanannya kita, ya, kita itu dari orang-orang Indonesia semua, ya, sampai akhirnya sekarang kita replace, sudah ganti, kita ini sekarang orang-orang dari bangsa-bangsa. Orang Indonesia cuma berapa gelintir aja, saudara ya. Ya kami sekeluarga tambah paling 4 orang, tambah 4 orang aja, jadi 9 orang tuh orang Indonesianya. Yang lain tuh semua orang dari bangsa-bangsa tuh, saudara ya. Ngerti loh, saudara, pertanyaan kita nih. Ya ini orang udah kelosan semua, ini orang Turki, orang Syria, ya, orang Belanda nih, atau 2, 3, 4, 5 orang Belanda, ya, orang dari Peru, orang dari Curaçao, yang hitam-hitam itu orang Curaçao untuk saudara. Yang hitam-hitam itu orang Curaçao. Pemain perkusi kita udah keluar dari penjara ya, orang Curaçao. Ya, saudara ya, dari Cina, dari RRC ya datang ya. Nah, itu komunitas kita hari ini. Coba kita lihat ya di dalam Ulangan tadi ya. Ya, kemana pula kita maju, tawar hati saudara ya. Di padang gurun, di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan kau tempuh sampai kau tua. Tapi kamu tidak percaya Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, perjalanan mencapai tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api waktu malam, awan waktu siang. Tapi kamu apa? Gerutu. Tuhan mendengar gerutumu. 2 juta orang mati di padang gurun, saudara. Dan tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Cuman bahkan Musa saja tidak masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa menggerutu? Mengapa hidupmu masih di padang gurun hari ini? Karena kamu menggerutu. Mengapa orang Israel tidak masuk tanah Kanaan? Tetapi ya, saya pernah tanya sama teman sekelas saya, namanya, yaitu tadi ya, si Ruben Kumran, sama dosen saya, Isaac Fader. Saya tanya, kalian dihancurkan pogrom, inkuisisi, ya, Holocaust, kalian tidak marah sama Tuhan? Mereka ngomong sama ngomongnya ya, itu bukan salahnya mereka, itu bukan salahnya Tuhan, itu salah kami. Kami nggak tetap tekun setia dengan perjanjian sama Tuhan. Itu ya saudara ya. Kami tidak setia dengan perjanjian dengan Tuhan. Makanya tadi pagi saya khotbah ya, embun pagi. Orang Yahudi hari ini mau ateis, mau teis, mereka akan mengambil dasar hidup mereka dari firman Tuhan. Mau ateis, mau yang ortodok, mau yang moderat, apapun dasar hidup mereka adalah Torah. Ya. Apapun dasar hidup kita itu adalah Torah, saudara. Yaitu kasih. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, kasihilah musuhmu. Ya. Dan apa saudara? Jangan menggerutu, kamu harus percaya. Jangan menggerutu. Jangan kamu pikir Tuhan mau celakain kamu, saudara. Kamu jahat sekali, kamu berpikir Tuhan mau celakain kamu. Ya, kamu bilang kamu percaya, kamu Kristen, tapi kamu tidak percaya sama Tuhan. Coba kamu ya, buktikan. Saya kemarin bilang ya, buktikan. 30 hari ini, jangan ada keluaran satu pun kata keluhan dari mulutmu. 30 hari ini, saudara. Buktikan, saya tunjukkan ke kamu, saudara. 30 hari ini. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan baik. Jangan sekalipun kamu menggerutu. Buktikan, saudara, 30 hari.
Ya, kamu catat ya, hari tanggal 13 Juli. Jangan kamu menggerutu, sekalipun jangan mengeluh, saudara. Kamu akan sukses, saudara. Tiba-tiba akan ada yang baik, semua yang baik itu akan datang padamu. Sungguh, saudara. Buktikan aja kalau tidak percaya. 30 hari jangan sekalipun. Begitu kamu ngelilir bangun tiap malam, kamu bilang, terima kasih Tuhan. Jehovah Jireh, terima kasih Tuhan. Kamu yang sakit bilang Jehovah Rafa. Terima kasih Tuhan. Kamu yang lagi ruwet bilang Jehovah Shalom. Yang kamu dari masalah kamu bilang Jehovah Sebaot. Terima kasih Tuhan. Jehovah Jireh, Tuhan terima kasih. Jehovah Rohi, kamu yang lagi bingung, kamu bilang Tuhanlah gembalaku. Bilang gitu saudara, tiap malam terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan aduh Tuhan kok hidupku gini amat. Atau kamu ngeluh, waduh kurang begini, aduh kurang hidup kok ngeluh terus. Aduh aku nanti begini, aku enggak begini, negatif terus. Toksik hidupmu saudara, racun. Makanya datang sama hidupmu racun terus, sial terus. Akhirnya kamu cuma dapat sial, dari sial kepada sial. Coba kamu jangan mengeluh. Coba kamu mulai memuji Tuhan. Coba kamu mengucap syukur 30 hari saudara tanpa menggerutu. 30 hari tanpa menggerutu saudara. Jangan keluarkan satu kata pun negatif saudara. 30 hari tanpa menggerutu. Semua yang baik akan terjadi padamu. Di padang, sekalipun saya sudah di tanah perjanjian, ya tadi kan ada suku-suku Filistin tadi kan, orang-orang Filistin, ya kan, yang dibiarkan Tuhan untuk ganggu, selalu ada, supaya saya tetap setia sama Tuhan, latihan terus, sekalipun di tanah perjanjian. Loh kita ini sekalipun mengalami ya, uang kita habis-habisan ya, semua tabungan kita habis untuk proyek Den Haag ini saudara ya, tetapi kita nggak menggerutu, ya. Cuman saya akan marah kalau ada orang main-main dengan proyek ini, saudara ya. Mau memboikot atau kamu tiba-tiba mau iniin kita ya. Kayak kemarin tuh beberapa orang Indonesia. Wah langsung saya usir, saudara. Saya nggak main-main, saudara ya. Saya nggak main-main. Saya keras, saudara, untuk masalah proyek ini. Kita disiplin sekali. Ya anak saya sudah investasi, saya investasi. Ya kalian semua sudah invest ke proyek Den Haag ini. Dan kita akan menuai. Makanya kita percaya Eropa akan dimenangkan. Saya percaya sekali ya melalui pelayanan kita ya. Saya ini lagi bergumul kemarin ya. Saudara ini saya pengumuman lagi ya, saya nggak jadi kerja. Karena kemarin Tuhan kasih konfirmasi nggak boleh. Ya, saya ingat sekali konfirmasinya sepele saudara. Dulu Tuhan sudah bilang sama saya, jangan kerja sekuler lagi, jangan sentuh. Jadi saya baru ingat, aduh iya Tuhan saya nggak boleh kerja sekuler. Kemarin tuh saya diingatkan, untung saya kemarin ya, ngomong-ngomong sama Pak Tisi, tiba-tiba saya diingatkan. Saya kan nggak boleh pegang kerja sekuler kan. Jadi saya akan bertahan. Tuhan pasti akan sediakan dengan cara yang ajaib. Saya nggak tahu ya saudara ya, bagaimana cara mengatasi ini ya. Tapi kita tenang, nyatanya kita sekarang masih jalan. Nyatanya jalan saudara ya. Kita makanya jalan. Bisa bertahan sampai dengan hari ini. Ya kan? Nggak kekurangan, kita nggak kekurangan saudara ya. Cuma kita kena masalah. Pajak dan segala macam gitu ya, kita kena masalah itu, kita nggak tahu. Jehovah Jireh, malam-malam melilir Tuhan, udah tanah perjanjian Tuhan. Jehovah Jireh, terima kasih Tuhan. Tiap malam melilir, saya latihan lagi saudara ya, saya ngajarin Anda, saya juga ngalamin ya, saya ngajarin Anda, saya juga loh, ini saya di padang gurun loh Tuhan, ini saya di padang gurun, Jehovah Jireh Tuhan. Ini padang gurun, ini di tanah perjanjian, saya bukan di padang gurun lagi. Ya, saya bilang begitu sama Tuhan, saya nggak main-main saudara, dan Tuhan, waduh Tuhan baik sekali ya, Tuhan baik sekali. Ya sebenarnya kalau dibilang masalah, kalau dibilang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, semua masalah itu adalah ilusi. Tapi bagaimana kamu meresponi dengan positif, itu yang paling penting. Itulah yang faktanya. Responmu itulah fakta. Masalah itu hanya ilusi. Pak, kejar-kejar utang kok ilusi? Oh enggak saudara, itu ilusi. Faktanya adalah responmu yang akan menimbulkan masalah yang sesungguhnya. Ya, hari ini masalahmu apa? Sakit, hutang, apalagi saudara? Rumah tangga, anakmu, suami, istri, pernikahanmu masalah, kamu bilang terima kasih Tuhan. Jangan sekalipun sambat, kamu ngomong terima kasih Tuhan Yesus.
Aku percaya. Aku percaya Tuhan, terima kasih. Bilang gitu. Aku percaya Tuhan, terima kasih. Bilang begitu saudara, ayo sama-sama. Aku percaya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bilang kamu selamat dari padang gurun. Sama seperti Israel ya, bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan dengan keluhan saudara. Makanya mereka selalu bawa firman Tuhan dalam setiap pertempuran mereka. Dalam setiap, kalau saudara lihat Israel hari ini pun Israel jasmani ya, itu adalah metafora dari Israel, dari kita saudara. Hari ini, kalau Anda lihat dua saksi Allah, ya dua saksi Allah, ya orang yang punya the commandment of God dan yang punya testimony of Jesus Christ, Wahyu 12 tadi. Orang-orang Israel yang ada di tanah Israel hari ini, Netanyahu CS itu, adalah metafora dari hidupmu, saudara. Kamu lihat mereka tidak terkalahkan. Karena mereka tekadnya bulat. Mereka selalu bawa firman Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kamu? Mereka itu adalah metafora hidup kita. Ya, makanya saya selalu ngawasin terus ya, saudara ya. Karena itu adalah metafora. Setiap perang yang mereka lalui, pada mereka tidak terkalahkan. Mengapa? Karena mereka sudah punya pegang perjanjian. Mereka adalah metafora dalam hidupmu, saudara. Israel jasmani. Nanti perangnya pun sama. Perang melawan antikristus itu adalah perang melawan Islam. Mereka, orang-orang Israel akan perang dengan senjata. Kita perang dengan apa, saudara? Spiritual. Ya. Nah, untuk kamu bisa menjadi pemenang, karena kamu ada di mana? Di tanah perjanjian. Kamu punya tanah perjanjian. Pertahankan tanah perjanjian itu dengan apa? Gak boleh mengeluh. Kamu harus bilang Tuhan baik, saudara. Karena di tanah perjanjian itu segala yang baik itu ada. Apakah benar-benar baik? Tadinya nggak baik. Ketika kamu masuk tanah Israel, orang Israel, waktu masuk tanah Israel itu, tanah itu, kosong melompong gersang. Bahkan ketika tahun 1948 Zionis itu masuk juga gersang lagi. Mereka bangun, saudara. Ya, coba mungkin ada gambarnya ya. Israel ya. Contoh nih ya. Wih. Itu ya. Lihat ya, mereka masuk padang gurun sebenarnya ya. Masuk ke Israel itu gersang, terus dibangun sama mereka. Di tanah perjanjian kamu harus kerja, dan bukan malas-malasan. Kalau kamu masuk tanah perjanjian, kamu tidak kerja, tetap tidak hasil. Jangan sembarangan kamu tanah perjanjian. Bedanya, kalau kamu kerja di tanah perjanjian, pasti menuai. Kalau dulu di padang gurun itu ruwet, saudara bohongnya. Dan sekarang kamu di tanah perjanjian, kamu kerja apa saja pasti sukses. Sama ya, hari ini kan kita kerjakan. Kenapa dulu saya nggak mau? Karena saya belum dapat punya dari Tuhan. Begitu udah dapat punya, saya bikin project enak. Nyatanya sampai dengan hari ini Tuhan cukupkan, saudara ya. Kalau ini saya kena masalah itu masalah lain, bukan masalah project enak. Saya kena masalah lain, saudara ya. Kena masalah yang ujuk-ujuk datang begitu, yang bukan kesalahan kita, yang bukan belanjanya kita. Tiba-tiba kita ditagih keluar, ternyata aturan ini, aturan itu yang aneh-aneh, yang kesalahannya akunting kita. Akunting kita itu bikin salah ngasih laporan, sehingga kita mumet sebenarnya. Harusnya kita tidak semumet ini. Nah ini sekarang ini orangnya udah tua ya, udah mau 76 soalnya orang akuntingnya kita ini. Terus kalau kita ajak ngomong, dianya yang maunya ngatur kita gitu, karena bahasa Belanda saya kan dianggap nggak bagus dulu ya. Sekarang bahasa Belanda sudah bagus. Ini masalah 2 tahun yang lalu baru keluar kemarin ya, saudara ya. Tetapi kita sedikit-sedikit akhirnya kita selesai ya. Nyatanya ya selesai loh sekarang ya. Ajaib ya, Tuhan baik. Hampir selesai, belum selesai tuntas. Ya malam ya, saudara ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, saudara ya. Nah,
Loh, di tanah perjanjian pun kita kena masalah, tetapi kalau kita nuai di tanah, menabur di tanah perjanjian pasti nuai. Nah, kamu juga gitu. Kamu sekarang di padang gurun, kamu nabur nggak nuai-nuai. Kamu harus masuk tanah perjanjian. Mulailah coba 30 hari, 40 hari. Ah, mungkin ya supaya angkanya sakral. 40 hari kamu jangan ngeluh. Catat tanggalnya, kamu bikin nazar sama Tuhan, 40 hari kamu jangan ngeluh. Kamu tiba-tiba masuk di tanah perjanjian. Tiba-tiba kamu pengen apa aja, kerjain apa aja, kamu sukses. Coba deh buktikan. Praktek ya. Kalau di sini tuh tempatnya praktek, saudara. Jangan cuma berteori. Kamu coba lakukan yang benar. Diniatin, saudara. Ya, coba 40 hari jangan sambat. Jangan ngomong yang negatif. 40 hari ucapkan hal yang baik. Ucapkan yang baik, kamu puji Tuhan. Setiap kamu hatimu berat, setiap kali kamu takut, setiap kali kamu bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ngomong terus. Tuhan baik. Tuhan baik. Seharian kamu ngomong begitu, saudara. 40 hari. Tiba-tiba segala yang baik terjadi dalam hidupmu. Coba, saudara. Kalau jangan cuman dihamin-hamin. Kamu lakukan, saudara ya. Buktikan yang saya ngomong ini. Karena kita udah ngalamin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.